Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Wala tamshi fil ardi marha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Indahnya di pagi hari yang cerah ini, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara, yaitu acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa indah dan bahagia insyaallah. Amin. Insyaallah, amin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema pada pagi hari ini yaitu tawadu. Insya Allah Bapak Ustadz akan memberikan pengertian, penjelasan tentang arti dari tawadu. Siap ya ibu-ibu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama tentang pengertian dari tawadu pada tema pada pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silahkan Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wahdah. Tsumma assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'da. Jemaah semua dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita selalu dalam kebahagiaan, rahmah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, tema pagi ini obrolan kita tentang tawadhu. Tawadhu apa Bu? Tahu warna duit? Bukan itu. Tawadhu itu salah satu sikap yang kebalikan dari takabur. Kalau takabur itu meninggikan diri, menyombongkan diri, tapi kalau tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu orang yang pesimis, minder, enggak pede. Sifat ini sifat yang sangat dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seseorang yang agung, yang mulia, akhlaknya dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam kepribadian akhlak yang agung dan mulia. Salah satu atau beberapa hal sisi ketawaduan Rasulullah yang hendaknya bisa kita tiru adalah beliau sangat peduli dengan sahabat-sahabatnya yang hidup dalam kurang keberuntungan dari sisi ekonomi. Banyak riwayat beliau itu paling cepat
ketika ada info atau kabar dari sahabatnya yang tadi dari sisi ekonomi kurang beruntung, ketika sakit, ketika ketemu musibah dan lain sebagainya, beliau paling cepat untuk datang membantu. Beliau padahal seorang pemimpin tertinggi, tetapi nggak sungkan untuk beliau datang. Ini bentuk tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Barzanji yang biasa menjadi bacaan di masyarakat kita, di pasal terakhir sebelum doa, itu menjelaskan tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ tergambar betapa tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Rasulullah itu sangat pemalu dan sangat tawadu. Bentuk tawaduk Rasulullah itu yakhsifu na'lahu. Beliau nggak sungkan kalau di rumah itu beresin sendalnya sendiri, beresin sepatunya, beresin pakaiannya, persis kayak suami ibu ya. Alhamdulillah. Itu akhlak Rasulullah lah, Bu. Wa yahlubu syatahu. Beliau itu kalau mau makan minum nggak mau merepotkan istri. Alhamdulillah. Beliau bikin sendiri loh, Bu. Rasul itu lah laki kita. Kayak raja tinggal nunjuk-nunjuk, "Mak, kopi. Mak, rokok. Duitnya mana? Ngutang." Wah. Repot. Tapi kalau suami ibu mah insya Allah lah ya. Masya Allah, luar biasa. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Gak sungkan beliau itu menyelesaikan, membantu urusan pekerjaan rumahnya apapun. Ya kalau bahasa sekarang mungkin ya ngepel, ya nyapu, ya nyuci. Itu Rasul loh, Bu. Ya Allah. Suaminya jamaah sini mah insya Allah lah ya. Insya Allah lah ya. Insya wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Ini bentuk ketawaduan yang diajarkan oleh Rasulullah. Beliau enggak mentang-mentang seorang pemimpin, seorang kepala keluarga memposisikan sebagai raja. Enggak, beliau enggak memposisikan diri sebagai raja. Beliau itu memposisikan sebagai pelayan. Maka biasanya disebut dengan khadimul ummah, pelayannya umat. Ketua majelis taklim melayani jamaahnya. Jamaah belum datang, dia udah datang. Itu contoh yang baik begitu. Ini mentang-mentang majelis taklim datangnya minta disambut pakai marawis. Ya Allah, minta digelarin karpet merah dari ujung gang sampai masuk ke masjid. Aduh, Rasulullah enggak ya. Rasulullah itu kan uswah dan kudwah kita, yang kita tiru, maka ya berusaha. Nah, bentuk ketawaduan Rasulullah tadi itu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Beliau itu nggak sungkan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, dan itu sama sekali tidak menurunkan keluhuran, keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini kadang kita gengsinya yang ditinggiin ya, mentang-mentang udah pernah syuting ya. Oh, mentang udah pernah syuting, oh, diajak enggak level lah. Ya Allah Rabbi. Tawaduk ya. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Monggo dilanjut. Kita istirahat dulu. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, kita jeda dulu. Tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Masih semangat ya ibu-ibu? Semangat, harus semangat terus. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini yaitu tawadu kepada Bapak Ustadz. Silahkan dipertanyakan.
Insya Allah akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz kita. Silakan Ibu yang ingin bertanya. Iya, silakan. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Purwati, izin bertanya Bapak Ustadz dari Jawa Barat, Ciamis, Jawa Barat. Apa tandanya kalau orang punya sifat tawadhu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti silahkan Ibu yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Imas dari Perumahan Villa Mahkota Indah. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara agar kita mempunyai sifat tawadhu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silahkan Bapak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga selalu bahagia. Pertanyaan pertama, apa ciri atau tanda orang itu tawadhu? Yang kedua, bagaimana cara supaya kita ini punya sifat tawadhu? Sifat tawadhu bisa dilihat dari bagaimana orang itu berbicara. Dari cara bicaranya sudah terlihat apakah ada akhlaknya, sopan santunnya atau tidak. Kemudian bisa dilihat dari perilaku dan tindak tanduknya, atau bahkan bisa dilihat dari kesehariannya. Maka langsung digabung dengan pertanyaan kedua, untuk kita agar punya sifat tawadhu itu, dari mulai cara berbicara kita atur sebaik mungkin. Jangan sampai orang Jakarta bilang bahasanya ngomongnya songong. Songong itu apa ya? Songong, tidak sopan. Kemudian dari perilakunya. Orang yang tidak menampakkan apa yang ada dalam dirinya. Wis biasa-biasa saja. Itu tawadhu, itu begitu gampangnya, biasa-biasa saja, nggak mentang-mentang ia punya ini punya itu langsung selalu diomong-omongin. Ini kadang banyak di antara kita itu terlalu membanggakan, padahal yang kita banggakan itu kan bukan hak milik, hanya hak guna pakai, bukan hak milik. Kita membanggakan anak kita terkadang. Maka dengan bangganya ketika anaknya di sekolah ranking 1 umpama, semua media sosial heboh lah pokoknya. Rapotnya dipoto. Iya kan? Rapotnya dipoto, pas terima rapot dipoto, hadiahnya dipoto. Apakah nggak boleh? Ya boleh-boleh saja kalau niatnya untuk memotivasi teman. Tapi saya yakin kadang ketika ngunggah itu motivasinya bukan untuk memotivasi teman, niatnya bukan motivasi teman, tapi mau memperlihatkan, nih anak buah, anak buah, anak buah. Itu secara tidak langsung mau menunjukkan ini loh maknya. Giliran anaknya ranking 1 tapi dibalik, disembunyikan serapet mungkin. Kalau perlu rapot itu dimasukin ke berangkas, digembok. Ya Allahu Rabbi. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah, man tawadhu'a rafa'ahullah. Orang yang punya sifat tawadhu maka derajatnya diangkat oleh Allah. Kita nggak perlu menampak-nampakkan, menonjol-nonjolkan. Kalau memang anak kita berprestasi, kita berprestasi suatu saat akan terbukti. Nggak perlu kita setiap ngomong yang kita omongin rapot anak mulu, kasihan. Yang teman sebelah yang anaknya ranking 1 sih,
datang dari belakang. Apalagi yang anaknya istiqomah. Tetap dari kelas 2 tetap istiqomah di kelas 2 karena saking cinta dengan gurunya. Ada saya di sini aja lah, Bu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, orang tawadhu itu orang yang tidak menampakkan kelebihan dalam dirinya. Wis kita apa adanya, biasa-biasa saja. Bahkan cenderung orang tawadhu itu menutupi apa kelebihan atau prestasi yang ada dalam dirinya. Toh kita tidak tampakkan, suatu saat akan nampak dengan sendirinya. Kita tidak perlu berusaha untuk tadi itu. Insya Allah suatu saat akan ditampakkan oleh Allah. Yang penting kita usaha maksimal, kita ikhtiar sebaik-baiknya dan menanamkan dalam diri bahwa yang ada dalam diri kita, prestasi kita, kelebihan kita ini adalah bukan hak milik, tetapi itu titipan dari Allah, hanya sekedar hak guna pakai. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio. Terima kasih jamaah Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan tentang tema tawadhu pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Simpo TV dimanapun berada, bahwa sifat tawadhu ini banyak nasihat dari para ulama, para pendahulu kita. Misalnya nasihat dari Abdullah ibnul Mubarak. Beliau mengatakan, Ra'sut tawadhu antadu'a nafsaka inda man huwa dunaka fi ni'matillah. Bahwa inti dari sifat tawadhu itu kita memposisikan diri kita di bawah orang-orang yang pada umumnya. Kita memposisikan diri kita di bawah orang pada umumnya. Sehingga orang itu tidak bisa merendahkan kita lagi. Kalau bahasa lain begini, kita merendahkan diri kita sampai orang itu tidak bisa merendahkan kita lagi. Kita terus merendah sampai orang tidak bisa merendahkan kita. Mau direndahin apanya lagi, wong udah paling rendah. Itu nasihat dari Abdullah ibnul Mubarak. Kita setiap momen tertentu tidak pernah menampakkan prestasi kita. Bahkan kita memposisikan seakan-akan kita ini nggak punya apa-apa, nggak punya prestasi apa-apa, sehingga orang sudah tidak bisa merendahkan kita lagi. Itu nasihat dari Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak. Dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, man tawadhu'a rafa'ahullah. Man siapapun tawadhu'a, yang ia punya sifat tawadhu, merendahkan dirinya, maka rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajat dari orang tersebut. Misal contoh, kita walaupun mungkin prestasi kita di bidang apapun begitu luar biasa, tapi ketika bertemu dengan orang-orang yang atau orang lain, terus kita merendahkan diri kita dengan kita mau mencium tangannya, mau duduk dengan sopan di bawahnya misalnya. Ini termasuk merendahkan sehingga orang tidak bisa merendahkan lagi. Atau dengan bahasa lain,
Tawadhu itu dengan selalu menempatkan husnudzon kepada orang lain. Ketika kita bertemu orang yang usianya di atas kita, kita tawadhu. Kita rendahkan diri kita berhusnudzon bahwa orang yang sepuh ibadahnya lebih banyak daripada kita. Ketemu orang yang lebih muda dari kita berhusnudzon, kita tawadhukan diri kita, oh dia dosanya lebih sedikit daripada kita. Kita ketemu orang yang, mohon maaf, dalam tanda kutip ahli maksiat. Kita tahu orang itu zahirnya kelihatan ahli maksiat. Kita tetap berhusnudzon, berprasangka baik dengan merendahkan diri kita, mentawadukkan diri kita. Siapa tahu dia besok bertaubat. Ketika dalam taubatnya itu dia lebih hebat daripada kita. Atau kita bertemu dengan yang non muslim, berbeda agama dengan kita. Kita pun tetap berhusnudzon. Kita mentawadukkan diri kita, siapa tahu besok dia mu'alaf, dapat hidayah, bahkan bisa jadi, dan real di masyarakat sekarang kita lihat, mu'alaf terkadang lebih hebat daripada kita yang brojol dari kecil udah Islam. Dari sisi prestasinya betapa banyak contoh kan di masyarakat ini. Kita lihat di media-media sosial banyak orang-orang hebat dalam sisi ilmu keagamaan padahal dia seorang mu'alaf. Makanya, dan itu nasihat dari Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani yang ditulis dalam kitab Nasaihul Ibad, untuk menanamkan tawadhu dalam diri kita selalu berhusnudzon kepada orang lain. Bahkan pada anak-anak kecil sekalipun kita berhusnudzon, anak kecil walaupun berbuat apa saja ia belum dicatat dosa. Lah kita udah begitu banyak dosa yang kita perbuat. Maka kalau kita bisa menerapkan husnudzon kepada siapapun, walaupun tadi sampai orang yang non muslim sekalipun, maka insya Allah tawadhu itu akan ada dalam diri kita. Tapi kalau sebaliknya, kita balik misalnya, kita selalu suudzon kepada orang, maka takabur yang akan nongol. Kita selalu suudzon, orang tua menang tua doang nih, anak kecil tahu apa anak kecil, orang ahli maksiat, wah neraka. Wes, ini akan timbulnya takabur. Maka untuk melatih kita punya sifat tawadhu, berusaha untuk husnudzon, berprasangka baik. Nastaghfirullahaladzim. Lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله Sallallahu alaihi wasallam. Kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad